Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, baru saja kita mendapatkan berita yang sangat mengharukan dari Swiss, kota Bern, di mana saudara kita Emeril Khan Mumtaz, yaitu putra dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil atau yang biasa disapa dengan Kang Emil. Jenazahnya telah ditemukan di cekungan limpahan bendungan Enchalk Bern oleh kepolisian wilayah Bern pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Tentu berita ini sangat mengharukan kita semua, terutama bagi keluarga Kang Emil. Berita ini tentu menyedihkan kita semua, di mana dengan telah ditemukan jenazah saudara kita Emeril Khan Mumtaz ini, berarti beliau telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut berduka dan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita Emeril Khan Mumtaz ini, dengan sama-sama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita Emeril Khan Mumtaz ini diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga besar Kang Emil, semoga dilimpahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat mulia, meskipun dirundung duka, tetapi tentu berita ini juga memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pencarian jenazah yang sudah berlangsung lebih kurang 2 minggu, dan pada akhirnya pada hari Rabu 8 Juni 2022 jenazah Emeril Khan Mumtaz ini sudah ditemukan. Tentu ini suatu berita yang membahagiakan, akan memberikan sedikit ketenangan kepada kita semua, terutama keluarga dari Kang Emil di Jawa Barat. Sahabat-sahabat mulia, bahwa kepastian telah ditemukannya jenazah saudara kita Emeril Khan Mumtaz ini telah disampaikan secara resmi oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss dalam jumpa persnya sebagai berikut. Saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kanton Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi
dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Kanton Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar 2 jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Setiba di Jakarta nanti, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rombongan di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Bapak Elvi Naduzaman untuk menyampaikan beberapa hal mewakili keluarga. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dubes, rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Swiss. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda bahwa di antara yang syahid, salah satunya adalah orang yang tenggelam. Izinkan saya, Elvi Naduzaman, selaku paman dari almarhum Emeril Mumtaz Khan, Adinda Eril, saya juga mewakili atas nama Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil dan juga keluarga besar yang ada di Indonesia maupun sebagian yang ada di Swiss. Kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini, alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya faida mata fatbahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung.
harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sejauh ini agar kami bisa selanjutnya melakukan proses penyempurnaan hak Eril selaku Muslim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Elvi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya cintai. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menurut hemat kami akan atau perlu untuk disampaikan kepada saudara-saudara pada waktunya, tentu saja akan kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, sebagaimana kita ketahui bahwa saudara kita Emeril Kans Mumtaz ini dinyatakan tenggelam di Sungai Al, Kota Bern pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 10 waktu Swiss. Tenggelamnya saudara kita ini sangat mengejutkan kita semua dan bahkan boleh kita katakan juga sedikit misterius, di mana kalau dinilai secara fisik, mental, bahwa Emeril Kans Mumtaz ini siap untuk menghadapi sungai atau menghadapi tantangan sungai. Karena Eril ini bisa berenang dan juga bisa diving. Sementara secara lokasi sudah dipastikan safety. Ini kata Elvi Nazmuzaman, salah seorang keluarga dari Kang Emil. Tetapi bagi kita sahabat-sahabat mulia, sebagai umat muslim yang beriman, maka tentu hal ini biasa saja terjadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali kulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajal. Maka apabila telah datang ajal tersebut, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Oleh karena itu, berdasarkan ayat Al-Quran ini tadi, dipastikan bahwa saudara kita Eril ini sudah tiba ajalnya pada saat beliau menuruni sungai. Sehingga diduga atau diprediksi proses sakratul maut yang memang ada prosesnya, bahkan ajalnya sudah sampai ketika saudara kita ini sebelum tenggelam terseret arus sungai. Hal ini bisa juga terjadi, banyak juga dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dalam analisis secara kasat mata mereka misalnya meninggal karena kecelakaan. Tetapi bisa saja kecelakaan itu justru disebabkan oleh karena proses sakratul mautnya sudah berjalan sehingga mereka tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya itu dengan sebenarnya dan dengan sebaik-baiknya sehingga terjadilah kecelakaan. Nah, ini memang kalau secara logika analisis kita meninggalnya ini diakibatkan karena kecelakaan. Tetapi kalau kita berpatokan dengan ayat ini tadi dalam surat Al-A'raf ayat 34 ini tadi, maka bisa jadi justru karena ajalnya sudah sampai maka terjadilah kecelakaan. Sehingga proses pencabutan nyawa atau proses sakaratul maut itu memang ada prosesnya, tergantung kepada proses tersebut. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Nah, artinya bisa jadi saudara kita Emeril Kans ini juga terjadi seperti itu. Begitu dia memasuki sungai, ajalnya tiba. Sehingga ada proses di situ pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Kemudian barulah dia tidak
berdaya lagi dan tenggelam di sungai. Karena seperti tadi, bahwa secara fisik dikatakan bahwa dia ini adalah siap, bisa berenang, bahkan bisa diving. Nah, tetapi ketika Allah menghendaki, di mana ajalnya sudah tiba, maka semua kemampuan yang kita miliki maka tidak bisa lagi. Pada kesimpulannya berarti ajalnya memang sudah tiba. Sahabat-sahabat mulia, bagi kita semua, terutama keluarga besar Kang Emil, di balik musibah ini tentu ada juga rasa syukur kita. Karena saudara kita ini meninggal dikarenakan tenggelam. Nah, dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad SAW bahwa orang yang meninggal tenggelam itu dikatakan syahid. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah itu syahid. Orang yang kena ta'un atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kematian saudara kita Emeril Kans Mumtaz ini dan peristiwa-peristiwa kematian lainnya tentu menjadi iktibar bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa meninggal itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Oleh karena itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.